Mama dan Opa Oma yang sedang mengikuti kebaktian sekolah minggu online GKK. Apa kabar? Kak Emily Dan Kak Abi berharap dan berdoa supaya adik-adik dan keluarga semua sehat-sehat ya. sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitab, dan sama kebaktian kita jalan-jalan atau makan ya. Siap? Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, gambar apa nih yang di kepala kakak? Smile. Iya betul, smile, sukacita. Gimana caranya sukacita, Kak? Pandemi belum berlalu. Udah bosan di rumah aja melakukan semuanya. Nah, itulah sukacita. Hati dan pikiran kita bergembira tidak ditentukan oleh situasi, keadaan di sekitar kita, tetapi karena kita tahu kalau Tuhan beserta kita. Wah, bener juga. Yuk adik-adik hilangkan sedihmu, mari kita bersukaria, oke? Yuk kita nyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. karena ini Hari bahagia. kita berkumpul, Jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai kebaktian pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini pernah takut? Kakak juga pernah. Tetapi sejak diingatkan kakak-kakak sekolah minggu, jangan takut karena dimanapun kita berada, di situ Tuhan beserta kita. Nah, adik-adik, ayo kita makin berdiri. Dengan gerakan, mari kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hingga berpisah. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau
Dengan tetap berdiri, kita mau menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Param pam pam. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Param pam pam. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong penuhku.
anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama Cicilia dari Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang Pusat. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya. Oke, pada pagi hari ini kita mau belajar yaitu dari Kisah Rasul 16 dan dari surat Filipi itu sendiri. Bagaimana sih, apa sih kisah yang dibalik penulisan surat Filipi dan apa hubungannya dengan di Kisah Rasul pasal 16. Yuk sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan yang siapkan hamba-Mu Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan ini, dan biarlah anak-anak-Mu yang mendengar di rumah Tuhan, sungguh Tuhan dapat mendengar dengan baik, dan kiranya Tuhan Injil-Mu diberitakan dengan sejelas-jelasnya dalam hati mereka. Tuhan yang menolong mereka agar mereka dapat fokus dengan dalam mendengar, dan mereka sungguh dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, amin. Nah, kita sambung lagi ya. Apa sih kira-kira surat Filipi ini adalah salah satu surat yang Paulus tulis ya. Dan surat ini Paulus menulis pada waktu dia sedang dalam penjara. Jadi ada beberapa surat lainnya yang Paulus tulis waktu dia sedang dalam penjara, yaitu surat Efesus, surat Kolose, dan surat Filemon. Dan salah satunya adalah surat Filipi ini. Nah, waktu di Kisah Rasul pasal 16 itu adalah sekitar kurang lebih tahun 49 sampai 50 pada saat Paulus mengunjungi di Filipi itu sendiri. Dan kurang lebih kisaran sekitar 10 tahun kemudian pada tahun 60 sampai 61 Masehi itulah Paulus baru menulis surat kepada jemaat di Filipi ini. Nah, menarik ya kita lihat di sini ya, surat yang ditulis pada waktu di Filipi ini, pada waktu surat Filipi ini ditulis itu pada waktu Paulus sedang berada dalam penjara. Nah, Paulus pada waktu sedang dalam penjara inilah dia bisa menulis surat yang benar-benar penuh dengan kehangatan, dan bagaimana ia bisa menyaksikan bahwa jemaat Filipi itu tetap setia dalam memberitakan Injil Tuhan. Nah, kira-kira apa sih isi dari kitab Filipi ini ya? Kita mau belajar sekelumit kisahnya, yaitu apa sih yang Paulus ajarkan di kitab Filipi ini. Nah, sebagai informasi bahwa jemaat pertama yang Paulus dirikan di kota Eropa, yaitu di Filipi inilah. Jemaat Filipi inilah pertama kalinya Injil diberitakan. Pada waktu itu Filipi ini termasuk kota yang strategis di bagian dari Roma ya, bagian dari kerajaan Roma, dan Filipi ini termasuk kota yang sangat strategis pada waktu itu. Nah, kita lihat sini pada waktu itulah Injil pertama kalinya diberitakan di Filipi oleh Rasul Paulus. Di Eropa ini pertama kalinya kota Filipi ini menjadi tempat Injil diberitakan. Nah, apa isi dari kitab Filipi ya? Kita mau bahas ada dua yang kita mau belajar dari apa yang telah Paulus tulis ke surat untuk jemaat di Filipi. Yaitu yang pertama apa? Kita melihat di sini bagaimana sih Paulus itu mengajarkan bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan Kristus ya. Yang pertama itu, dan yang kedua yaitu apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati ketika kita mengalami penderitaan apapun juga, kita masih bisa tetap dapat bersukacita. Ya. Oke, Cici membahas yang pertama dulu ya. Bagaimana sih hidup berpadanan dengan Kristus? Kira-kira ada yang tahu adik-adik apa sih arti hidup berpadanan? Berpadanan itu kalau dilihat yaitu berpadanan itu artinya hidup layak buat Kristus. Bagaimana kita yang sudah menerima Injil Kristus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil, kita itu hidup layak bagi Kristus. Maksudnya apa di sini? Kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, otomatis hidup kita pun harus mencerminkan bahwa kita itu menghidupi Injil tersebut. Jadi seperti contohnya begini, kita hidup di negara Indonesia, otomatis kita harus hidup sesuai dengan tata cara yang presiden pemerintahan kita. Ya, seperti sekarang ini Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa orang-orang nggak boleh mudik nih tanggal 6 sampai 17 itu ada pelarangan. Nah, makanya kita harus mengikuti larangan itu kan, kita nggak boleh mudik, kita nggak boleh keluar kota, ya kan? Nah, seperti itulah ketika kita dibilang kita harus hidup berpadanan dengan Kristus.
Maksudnya apa? Jadi hidup kita itu harus sesuai dengan apa yang Kristus katakan. Kita harus mengikuti. Apalagi kita yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita memiliki tugas apa? Untuk memberitakan Injil Kristus. Makanya di sini Paulus menekankan untuk kita hidup terus-menerus berpadanan dengan Kristus. Kristus itulah teladan kita. Kristus itulah yang menjadi kita punya tolak ukur dalam kita menjalani hidup ini. Nah, di sini kita bisa lihat apa? Bahwa di Filipi 2 ayat 5 dikatakan demikian, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kalian bisa lihat di Alkitab ya. Nah, Kristus itulah yang menjadi teladan kita dalam kita menyebarkan Injil. Nah, demikian pula di sini kita lihat jemaat Filipi itu menghadapi berbagai macam rintangan dalam dia mengabarkan Injil pada waktu itu. Nah, tapi di sini kita bisa lihat apa? Ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi rintangan, di sini Paulus hanya bilang kepada mereka untuk tidak gentar, harus tetap semangat, harus tetap bersukacita. Ya kan? Paulus ini tidak bilang untuk ayo ancam mereka, balas mereka, kutuklah mereka yang sudah mengutukmu. Enggak, Paulus nggak bilang seperti itu. Karena apa? Yesus itu mengasihi semua orang tanpa kecuali. Ketika kita ditolak, janganlah kita ikut menolak, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Nah, inilah yang Paulus maksud ketika dibilang bahwa apa? Hiduplah berpadanan dengan Injil. Walaupun mereka menghadapi berbagai ajaran sesat, banyak jemaat di Filipi mungkin yang tidak senang, banyak mereka yang cemas, gelisah dan sebagainya macamnya, mereka menghadapi penganiayaan, tapi di sini mereka tetap semangat, mereka tetap berkobar-kobar melalui apa? Surat yang ditulis oleh Paulus ini, mereka juga disemangati ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang kedua, yaitu apa? Bagaimana sih kita itu bisa tetap mendapatkan sukacita ketika kita sedang dalam penderitaan? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati, di mana kita bisa tetap mengucap syukur walaupun kita sedang menderita? Rahasianya Paulus apa sih? Waktu itu dia dalam penjara loh. Secara manusia pasti kita gak akan mungkin orang yang bisa dalam penjara tetap dapat bersukacita ya. Dan yang menariknya di sini apa? Dalam kitab Filipi ini kata sukacita itu paling banyak katanya ya. Jadi sukacita ini paling baik terdapat dalam kitab Filipi. Nah, kalau kalian lihat di Alkitab elektronik kalian, kalau kalian kan bisa search, bisa cari ya, kata sukacita itu paling banyak ditulis dibandingkan dengan kata bahagia. Kata sukacita itu ditulis kurang lebih ada 225 kata, dibandingkan dengan kata bahagia itu ditulisnya itu hanya 43. Apa bedanya sukacita dan bahagia? Sukacita itu adalah perasaan yang melebihi bahagia. Di dalam kita menderita, dalam kita merasa tidak enak atau gimana, kita tetap dapat bersukacita karena kita tahu ada Kristus. Nah, sekarang kita lihat rahasianya Paulus apa ya kira-kira di sini ya. Nah, jadi rahasia Paulus yang pertama yaitu apa? Hidup berpusat pada Allah ya. Jadi Paulus itu walaupun dia sedang dalam penjara, walaupun dia sedang dalam mengalami siksaan, tapi dia tetap dapat bersukacita karena hidup dia itu berpusat kepada Allah. Karena bagi Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Luar biasa sekali pedoman hidup Paulus ya. Kita bisa contoh di mana Paulus itu ketika dia menghadapi berbagai rintangan, tantangan, ia tetap dapat bersukacita. Karena dia tahu benar-benar bahwa dia yang tadinya tidak layak, dia yang tadinya tidak layak untuk diselamatkan, dia sebagai manusia, hanya sebagai manusia yang penuh dengan dosa, tapi di sini Kristus Yesus telah mau turun dari surga untuk menebus dirinya di kayu salib, menebus diri kita semua dari dosa. Ya, makanya kita yang tadinya manusia yang tidak layak ini menjadi dilayakkan oleh karena Kristus Yesus telah menebus kita. Nah, itulah Paulus rasakan. Dia rela membayar harga karena dia sudah menikmati keindahan yang luar biasa dari Kristus Yesus. Dia telah mengalami karunia dan anugerah yang luar biasa dari Kristus Yesus. Makanya dia bisa, kenapa dia tetap dapat bersukacita walaupun dia sedang dalam menderita. Dia tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Dia tahu bahwa di balik semua yang dia rasakan, Injil itu tetap diberitakan pada waktu itu. Jadi
ketika Paulus sedang dalam penjara, dia bisa tetap bersukacita karena jemaat di Filipi itu semakin berani untuk memberitakan Injil. Makanya Paulus di sini dia melihat bahwa walaupun dia mengalami susah hati, dia tuh tidak mengasihani diri dia sendiri, tapi di sini dia melihat apa? Hal yang lebih besar yang telah terjadi, yaitu apa? Injil diberitakan. Itulah yang Paulus mendapat kekuatan dari situ. Ketika dia tahu Injil diberitakan, disitulah terletak kekuatan Paulus. Dia tahu bahwa Allah tetap memegang kendali. Jadi tidak ada hal apapun juga di luar kendali Allah. Tidak ada hal yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Nah, itulah yang Paulus mau tekankan di sini, hiduplah berpusat dengan Kristus. Ketika kau hidup berpusat dengan Kristus, maka kita akan bisa tetap dapat bersukacita walaupun kita sedang dalam keadaan susah, walaupun sedang dalam menderita. Di dalam keadaan pandemi yang seperti ini, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kehilangan orang tersayang kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tapi di sini kita mendapat kekuatan apa? Bahwa nanti kita pun juga akan bertemu kembali dengan mereka di surga. Kita masih tetap dapat hidup dengan berpengharapan bahwa semua ini pasti akan berlalu dan bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar yang kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti apa satu hal, Tuhan akan terus menyertai kita sampai akhir zaman, dan bahwa semua hal yang terjadi ini adalah tetap dalam kendali Tuhan dan pasti ada maksud baik di dalam semua hal yang terjadi pada diri kita saat ini. Ya, itulah maka kita bisa tetap dapat pengharapan bahwa dengan kita berjalan bersama Kristus, kita tidak perlu takut, ya. Oke. Nah, kemudian apa sih kemudian yang kedua yang Paulus rasakan? Apa rahasianya Paulus dia masih bisa mendapatkan sukacita? Yaitu apa? Hidupnya dia itu tidak pernah mementingkan kepentingannya sendiri, tapi dia hidup mementingkan kepentingan orang lain, ya. Jemaat di Filipi pada waktu itu tidak sempurna. Jemaat di Filipi itu juga banyak yang jahat, banyak yang tidak senang akan jemaat yang memberitakan Injil, yang menjadi kesaksian. Tapi di sini kita lihat apa? Di Filipi 1 ayat 18, kalau kalian baca di situ ada yang memberitakan Injil Kristus itu dengan maksud jelek. Tapi di sini apa yang Paulus katakan? Dia bilang apa? Walaupun Injil diberitakan dengan maksud jelek tidak apa-apa. Karena apa? Bagaimanapun Injil tetap diberitakan. Itulah poin pentingnya, di mana pemberitaan Injil tetap dilakukan. Ya, kita lihat di sini. Jadi bahwa walaupun ada hal-hal jelek yang terjadi, tapi Allah itu tetap bekerja. Allah itu tidak lepas, Allah itu tetap bekerja. Jadi di sini kita lihat Tuhan itu menempatkan orang-orang baik, ada orang-orang jahat, ya kan? Itu tuh menggenapi setiap rencananya. Jadi tidak ada satu rencana pun yang lepas dari Allah, bahwa karya Allah itu tetap dapat terjadi, ya. Itu yang kita bisa pegang. Jadi lihat di sini bahwa Paulus itu tidak sibuk hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Bahkan dia pun juga tetap berdoa bagi mereka. Tetap berdoa bagi mereka yang menganiaya. Dia tetap berdoa bagi mereka yang jahat. Nah, sekarang coba Cici tanya, apakah kita bisa tetap dapat berdoa bagi musuh-musuh kita? Mungkin kalian ada yang kalian sebel, ada yang kalian gak suka, ya kan, ada yang mungkin jahat sama kalian. Mari kita mau belajar untuk mendoakan seperti Paulus juga mendoakan semua musuh-musuhnya. Kita pun juga harus belajar untuk bisa mendoakan teman-teman kita yang mungkin kita sebel, yang mungkin udah jahat sama kita. Mari kita belajar untuk mendoakan mereka, belajar untuk memiliki pengampunan dalam hati, ya. Nah, itu anak-anak dua hal yang menjadi rahasianya Paulus kenapa ia bisa tetap dapat sukacita, yaitu ia hidup berpusat kepada Allah dan dia hidup tidak mementingkan kepentingannya, tapi ia mementingkan kepentingan orang lain, ya. Oke, nah di sini kita mau sampai kepada kesimpulan kita, ya. Jadi surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Filipi itu yaitu apa? Merupakan suatu panggilan kepada semua orang percaya untuk tetap memberitakan Injil, untuk tetap bersatu dan berdiri teguh, ya. Dan Paulus mengingatkan pada kita untuk terus apa? Ikutilah teladan Kristus Yesus. Walaupun berbagai halangan yang terjadi, walaupun banyak rintangan yang terjadi, kita tetap harus ingat yaitu apa? Allah yang memegang kendali
terkendali. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan Allah kita Yesus Kristus ya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa Allah tahu ya, dan Allah itu selalu peduli akan kita. Marilah kita buang rasa khawatir kita mau belajar untuk hidup lebih berserah kepada Tuhan, untuk kita bisa lebih bersuka cita walaupun kita sedang dalam penderitaan, karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan bahwa kita tahu bahwa pasti ada maksud baik di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu itu kapan terjadi, kita tidak tahu bagaimana akhirnya, tapi kita tahu bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat, yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita bersatu dalam doa, biarlah kita bersukacita di tengah segala pun yang kita alami, karena kita tahu Allah lah yang memegang kendali hidup kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang masih boleh hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah sungguh Tuhan, anak-anak-Mu tetap dapat bersukacita walaupun mereka sedang mengalami masalah, mereka mungkin tidak nyaman dengan belajar online, mereka mengalami semakin tidak betah di rumah atau gimana. Tapi Tuhan, kami percaya di dalam semua hal yang kami alami pasti ada maksud baik di balik itu semua. Biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun juga yang terjadi, kami tetap dapat bersukacita karena Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih, untuk segala berkat-Mu. Biarlah kami dapat hidup dengan lebih baik, menjadi kesaksian dimanapun juga kami berada, menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami. Hai nama Tuhan Yesus, kami sudah menjawab syukur. Amin. Sampai jumpa ya di sekolah minggu online selanjutnya. Dadah! Adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu dengan minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka
Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak kalau kami semua masih bisa memberikan persembahan. Biarlah melalui persembahan ini kerajaan-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara dan bangsa kami di tengah kondisi pandemi yang tidak memungkinkan ini, yang tidak baik ini. Biarlah Engkau yang terus memberkati pemerintah, presiden, semua tenaga medis. Biarlah Engkau yang turut campur di dalam setiap pekerjaannya ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk guru sekolah minggu. Biarlah Engkau yang terus memberikan kesehatan, juga berkati gereja, pengelola semua ya Tuhan. Juga berkati kami dan keluarga kami. Biar Engkau yang terus memberikan kesehatan, agar kami semua bisa berkumpul beribadah bersama-sama kembali nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.